Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Erlson dalam Sapa Aceh. Sapa Aceh edisi kali ini tentunya kita akan membahas terkait dengan memenangkan transisi dan juga mewujudkan visi misi 5 tahun ke depan. Dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bahwasanya Badan Pemenangan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan juga Fadullah, yang baru saja mereka menyatakan bahwasanya unggul dalam Pilkada Aceh 2024. Kira-kira seperti apa strategi dan juga tantangan yang mereka hadapi? Ini sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Kamarudin Abu Bakar atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Abu Razak, selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Mu'alim Dekfat. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oh ya, selamat pagi juga Bapak. Kira-kira bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, dan kami sebagai Ketua Tim Kemenangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Aceh dan tim dan partai-partai pengusung dan relawan yang sudah memberi kemenangan untuk 02. Luar biasa sekali. Baik Bapak, sebagai pertanyaan pembuka dalam Sapa Aceh kali ini, bagaimana kira-kira persiapan dari awal sampai akhir dalam usaha mencapai tingkat unggul Pilkada 2024 ini? Ya, yang pertama kami kalau untuk melaksanakan ini kan partai ini sudah ada motornya. Partai Aceh baru beberapa bulan ini kan ada juga ikut caleg. Nah, caleg kita di Parlemen Aceh kita kuasai 20 kursi dari 81. Partai Aceh unggul juga. Dan calon gubernur kita, Tengku Haji Muzakir Manaf dan Fatullah dari Gerindra, dan juga partai-partai nasional dan partai lokal koalisi besar kita. Itulah motor politiknya. Kita kalau di parlemen sampai 52 kursi dari 81 kursi. Itu koalisi besar alhamdulillah. Dan motornya itu sampai seluruh Aceh sudah ada. Partai Aceh gabung dengan nasional itu kan. Dan alhamdulillah dibantu juga dengan tim-tim relawan. Itu strateginya itulah sampai hari ini kita mendapat kepercayaan 53,27%. Dari 1.400.000 yang dapat kita, dan mungkin Pak Bus 1.300.000, kita lebih kurang mungkin 180.000 kita unggul. Itu. Oke, itu untuk di bagian hasil perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang sudah dihitung gitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk strategi awalnya Pak? Untuk bisa, apakah antar sesama, koordinasi yang dijalin antar sesama relawan, kemudian juga partai politik, itu terjalin dengan baik? Ya, sementara kalau kita lihat ini partai-partai nasional, partai-partai besar juga itu melihat tokohnya Haji Muzakir Manaf. Mungkin dari situ juga partai-partai nasional itu yang bergabung dengan kita, termasuk partai-partai besar, termasuk PKB, Demokrat, PKS, P3, dan ada partai-partai lokal juga, termasuk PNA, PDI lagi juga ada. Tapi itu sudah melihat tokoh-tokohnya yang untuk dijual di Aceh dengan mungkin itulah kita untuk meyakinkan satu partai itu bukan mudah. Apalagi itu Demokrat, itu pernah presiden 2 kali Pak SB, sekarang dia masih berhasil juga beberapa menteri kita lihat sekarang. Tapi alhamdulillah lah bersama kita untuk sama-sama membangun Aceh, untuk calon gubernur kita didukung dan dikerjakan di lapangan. Alhamdulillah dah hari ini walaupun belum sampai penetapan di KIP, alhamdulillah hasilnya sudah kita lihat, alhamdulillah kita unggul. Oke, baik. Bapak, bagaimana proses koordinasinya yang dibangun antar sesama tim, baik itu dari relawannya, kemudian juga tokoh masyarakat, dan juga partai politik dalam melakukan kampanye yang solid? Ya, yang pertama kita ada beberapa kali, pertama deklarasi. Dari deklarasi pasangan itu di tempat lapangan Sapiatuddin, Sultan Sapiatuddin. Lepas itu kita selalu duduk antara partai-partai pengusung dan juga ada relawan yang kita mengeluarkan SK-nya, itu selalu kita koordinasi. Dan kita jumpa juga turun ke lapangan, apalagi
motor politiknya ataupun partai-partainya ada di kabupaten sampai ke kecamatan. Kami khususan lagi ada KPA di lapangan. Nah, dari kombatan, alhamdulillah kita lebih sulit lagi. Berarti untuk bisa merangkul semuanya agar juga terbentuk solidaritas yang kuat antar sesama tim, baik itu yang relawan, partai politik, itu memang dari partikel yang kecil ya, mulai dari yang kecamatan kemudian juga sampai dengan ke daerah, baik itu yang kota maupun kabupaten. Nah, lalu Bapak, apakah strategi yang dibangun ini terfokus kepada kepribadian dari mu'alim sendiri atau dari koordinasi yang dijalin gitu antar sesama tim? Ya, yang pertama dengan tim, menjalin hubungan dengan tim, dan penentuannya itu di partai-partai juga. Hubungan dengan mu'alim, dengan partai-partai itu tetap terjalin dengan baik. Itu partai nasional bukan langsung dengan di nasional, bukan di DPD di sini, misalnya ketua Demokrat, Bang Muslim misalnya, tetap harus ke AHY dan Pak Rifki di sana. Misalnya Pak Imawan lagi PKB juga, walaupun silaturahminya di Aceh, tapi penentuannya di nasional, di Jakarta. Nah, kalau partai lokal ya di sini misalnya Bang Irwandi, PNA di sini saja kan. Tapi kalau partai-partai nasional tetap hubungannya di DPD Aceh langsung di Jakarta lah. Oke, baik. Kemudian bagaimana strategi untuk memastikan nih kampanye ataupun pesan-pesan ini ada di dalam kampanye itu tersampaikan kepada masyarakat? Terlebih dari badan pemenangan Mu'alim Dekfat sendiri tentu pasti punya strategi yang khusus nih untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut melalui kampanye. Ya, memang kampanye yang terbuka kita ada 2 tempat waktu itu ditetapkan. Ditetapkan di 2 tempat. Nah, 2 tempat kita ambil hari itu di Aceh Utara satu lagi di Melabu. Nah, itu Aceh Utara dan juga Melabu, Aceh Barat. Aceh Barat. Kalau lain seluruh Aceh kita ikut juga ada itu dengan koordinasi dengan di kabupaten kota itu masuk juga. Kita waktu-waktu tertentu juga Mu'alim meraun sampai ke Aceh Selatan, ke bagian tengah, di Pat juga itu macam begitu juga, dan saya juga ikut masuk. Mungkin Mu'alim masuk ke bagian timur, saya ke tengah, itu bagi-bagilah. Dan sampai ke Simulu ada tim kita yang pergi. Berarti kurang lebih memang untuk bisa memastikan tersampainya visi misi ataupun pesan-pesan dari kampanye tersebut, Mu'alim sendiri itu terjun langsung ya ke lapangan, kemudian juga ke solidaritas dari para tim untuk bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, lalu bagaimana Bapak terkait dengan koordinasi yang dibangun dari internal tim sendiri jika ada tantangan-tantangan ataupun tuduhan kecurangan yang ada? Terutama yang kita tahu mungkin di daerah Aceh Utara itu, Bapak. Ya, bagi kami masalah tuduhannya kalau pilkada itu kami kalau partai lokal sudah ikut beberapa kali. Kalau ada itu tuduhannya biasa saja, apalagi orang kalah tidak mau terima. Prosedurnya ada, itu biasa saja bagi kami. Masalah tuduhan silakan buktikan, itu yang pertama. Kalau dituduh ada kekerasan ataupun ada itu kan, misalnya ada mengelubungkan suara, itu kan waktu di TPS orang itu protes jangan diterima, itu prosedurnya. Kalau sampai ke kecamatan ada di Aceh Utara laporannya bahwa tidak mau teken, ya, tapi akhirnya teken juga. Dan kita kalau prosedurnya undang-undang pilkada di TPS pertama itu waktu coblos itu dihitung itu kalau tidak mau terima bahwa didalimir, disitulah buat bahwa tidak teken, bahwa ini ya, kecurangan, bahwa pihak 02 ada kecurangan, ini di situ. Tapi kalau hari itu diteken, apa itu ke kecamatan, kabupaten, hari ini sudah selesai di kabupaten semua. Kami sudah ada semua data di sini dan seluruh Aceh sudah masuk suara. Alhamdulillah kita 53,27% dan mungkin 01 46 sekian. Kita selisih suara dengan 01 180.000 lebih, alhamdulillah. Dan masalah orang itu tidak mau terima itu ada prosedurnya. Tunggu aja di KIP nanti waktu mungkin tanggal 27 sampai 10 ini dipernah di KIP. Masalah tidak terima silakan bawa ke
prosedurnya ke MK lah. Itu. Baik Bapak. Ya. Oke, setelah dari strategi ini kita tentunya akan membahas juga bagaimana transisi pemerintahan dari yang sebelumnya kepada transisi pemerintahan ke selanjutnya ini ya Bapak, untuk yang di bagian pemerintahan yang akan dijalani oleh Mualim sendiri. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Aceh. Baik, terima kasih saudara. Kembali lagi bersama saya Mutia Fathiarson dalam Sapa Aceh. Tentunya masih edisi kali ini, yaitu terkait dengan memenangkan transisi dan juga mewujudkan visi misi 5 tahun ke depan. Nah saudara, tentunya Bapak kita akan membahas terkait dengan transisi yang dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan Mualim Dekfat ini. Bagaimana dari Badan Pemenangan Mualim Dekfat untuk bisa memastikan terjalannya visi misi 5 tahun ke depan? Ya, alhamdulillah nanti kita dari tim, mungkin nanti ada tim ya untuk mengawal transisi ini, mungkin beberapa nanti ada orang kita. Dan alhamdulillah nanti kita doakan Mualim insya Allah kalau pelantikannya bulan 2 ya, bulan 2 2025. Dan insya Allah itu dari kita dah siap tim-tim kita untuk mengawal pemerintahan Aceh lebih baik ke depan. Kita harapkan. Baik, nah untuk menuju hari pelantikan tersebut tentunya ada persiapan-persiapan dari tim sendiri untuk bisa mengawal dan juga merumuskan kira-kira basis kerja apa yang nantinya akan dijalankan. Mungkin bisa dimulai dari 100 hari kerja pertama setelah pelantikan, apa yang akan dilakukan untuk Aceh gitu. Apakah terfokus bagian ekonomika, kemudian hukum atau lain sebagainya Bapak? Ya, memang itu sudah ada rencananya. Masalah pelantikan memang di prosedurnya nanti sudah ditetapkan LIKIP dan nanti kita tunggu prosesnya sampai bulan 2. Insya Allah ada 2 bulan setengah lagi ya. Insya Allah ini hari tanggal 6, tanggal 5 hari ini ya. Itu prosesnya. Tapi tim kerja kita ini alhamdulillah sudah kita atur juga langkah-langkah apa yang harus kita kerja. Apakah langkah yang pertama ekonomi, pendidikan itu sudah ada siap insya Allah. Siap. Oke, baik. Lalu bagaimana untuk program dari visi misinya sendiri? Apakah dari masyarakat itu sudah familiar untuk bisa langsung terjun ke dalam masa pemerintahan Mualim Dekfat? Ya, memang dalam transisi ini insya Allah dari kita pertama ini apalagi anggaran 2025 sebelum Mualim masuk sudah cair ini, sudah turun. Ini mungkin dalam beberapa bulan ini program-program 25 sudah masuk ini. Apalagi pemerintah ataupun DPR sudah ketuk palu anggaran 2025 kan. Tapi alhamdulillah ini PJ Gubernur masih itu. Mungkin langkah-langkah ke depan pemerintah Aceh ini sudah jalan. Masuk Mualim itu kita sambung aja program-program yang akan menuju. Dan untuk menyentuhkan masyarakat yang pertama visi misi Mualim jelas itu. Kita dari situ pegangannya nanti insya Allah. Oke, lalu bagaimana untuk hambatan? Tentunya untuk sebelum menuju hari pelantikan, pastinya sebelum itu akan ada hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang dilalui. Apa strategi dari tim pemenangan sendiri untuk bisa menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Ya, kalau kita hambatan apa? Itu belum. Kalau hambatan dari panah. Berarti sejauh ini belum ada hambatan yang berarti gitu itu. Ya? Nanti kalau kita ada hambatan apa misalnya 01 tidak terima itu. Misalnya, itu ada prosedur hukum. Harus bawa ke MK bahwa tidak terima. Disitulah pun keputusannya. Ya, sah tidak sah di mahkamah nanti. Dan masalah orang hambatan-hambatan bagi kita saya kira tidak ada masalah. Saya harap juga kepada 01 terima apa yang ada.
kemenangan 02, sama-sama kita mari untuk membangun Aceh bersama. Itu saja. Kalau mau dia tidak mau terima, tetap hak dia. Itu saja. Oke, baik Bapak. Terkait dengan hubungan internal sendiri, tentunya untuk menghadapi tantangan itu kita harus memperkuat tim internal dari Muallim Deva. Nah, kira-kira bagaimana cara dari Abu Razak sendiri untuk bisa memperkuat solidaritas dari internal tim sendiri? Apalagi dalam tim ini tidak hanya internal dari partai politik, namun juga ada relawan-relawan. Bagaimana koordinasi yang dijalin? Ya, yang pertama kita sudah duduk juga dengan tim pengusung dan relawan, nanti kita duduk. Apalagi penetapannya mungkin dalam beberapa hari lagi sudah ada penetapan itu. Tapi hari ini kalau kita bilang itu unggul kita, memang penetapannya oleh KIP. Kalau sudah penetapan kami bisa duduk kembali bahwa syukuran alhamdulillah kita sudah ditetapkan. Kalau juga nanti ada 01 memang tidak mau terima misalnya, itu ada masanya untuk bawa ke MK, itu aja. Tapi dengan tim kita dari partai-partai pengusung dan relawan, kita harap selalu kompak itu. Oke, lalu bagaimana untuk dapat memastikan visi misi yang dijalankan, visi misi yang sudah dikampanyekan itu bisa terjalin dengan baik? Karena kita juga tahu nih dari Muallim sendiri itu memiliki visi misi yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana untuk bisa memastikan terjalannya visi misi itu bisa terjalin dengan baik, dan juga dalam rangka untuk tim mempersiapkan pemerintahan yang baru? Ya, alhamdulillah lah. Nanti kalau kita melihat visi misi itulah. Yang penting kalau kita harapkan sama Muallim juga nanti dengan tim harus kerjasama. Itu visi misi sudah ketara itu, sudah pegangan itu. Dan sudah dipublis. Sudah tahu langkah apa ekonomi, pendidikan. Kan misalnya kan itu tetap kita kawal. Dengan tim kita juga hari ini alhamdulillah lah. SDM Aceh alhamdulillah banyak. Dan siap untuk membantu Muallim. Dari tim kita juga nanti itulah yang penting, kita harus kompak dan kita harap juga semua masyarakat Aceh memberi doa dan restu untuk melangkah lebih baik lagi Aceh ke depan itu. Oke, baik. Nah, saudara, sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan mewujudkan visi misi yang nanti akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Sapa Aceh. Dan masih dengan pembahasan bersama dengan Bapak Abu Razak, dan tentunya kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengawal visi misi 5 tahun ke depan, tentunya pada paslon nomor urut 2. Nah, lalu Bapak, bagaimana dari Badan Pemenangan Muallim Deva sendiri untuk bisa mengawal visi misi yang sudah dikampanyekan itu bisa terjalin dengan baik? Ya, alhamdulillah pertama nanti kita doakan Muallim dilantik dan tim kita dari tim misi-misi dan tim nanti insya Allah kita duduk bersama dan tetap kita pegang dari visi misi itu yang kita jalankan nanti 5 tahun ke depan, dan itu harus kita kerjasama dengan gubernur dan anggota DPR Aceh. Nanti program-program mungkin nanti langkah-langkah ke depan 2026 mungkin bulan 3, bulan 4 sudah masuk program-program nanti itu. Oke, selain dari harapan besar kita bersama untuk bisa mewujudkan Aceh lebih baik dan juga seluruh kerjasama dari berbagai stakeholder, baik itu dari relawan, kemudian juga tim pemenangan, dan beberapa anggota DPR, lalu apa yang akan kita sama-sama kerjakan gitu? Apalagi bagian visi misi ini adalah sejalan dengan visi misi dari Presiden sendiri, Bapak. Ya, alhamdulillah lah. Pertama kita hari ini ucapkan terima kasih seluruhnya
Mualim Dikfat seirama dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Apalagi hubungan Mualim dengan Bapak Prabowo mungkin sama-sama kita tahulah. Dan Dikfat juga dari kader dari Gerindra, punya Pak Prabowo di Aceh hari ini. Dan program-program apa yang di pusat hari ini harus sinkron dengan Aceh juga nanti. Dan kita harap juga Aceh hari ini banyak perlu bantuan dari pusat. Kita apalagi program-program Mualim hari ini untuk pertama ekonomi pendidikan itu kita mungkin itu harus kita tekankan yang lebih berat. Kalau kita lihat sekarang lapangan-lapangan kerja bagaimana nanti, hari inilah kesempatan bagi saya sebagai tim, itulah hari ini melihat hubungan Aceh dengan pusat harus baik. Dan kita harap juga semua rakyat Aceh bersama pasangan 01, 02 harus kompak untuk membangun Aceh ke depan yang lebih baik. Walaupun kita beda politik kemarin, ayo bersama-sama untuk ke depan yang lebih cerah dan sama-sama membangun Aceh yang lebih baik ke depan. Itu yang harapan. Baik Bapak, lalu berbicara tentang pembangunan Aceh, kita tahu bahwasanya hak otonomi khusus Aceh sebentar lagi akan habis masanya. Nah, kemudian apakah ada strategi tertentu untuk bisa membangun Aceh dan bagaimana pandangan dari dari ketua tim sendiri? Ya, hak itu selamanya nggak habis. Yang habis OSUS. Ya, maksudnya ya, OSUS. OSUS memang prosedurnya dalam 2027 habis. Tapi kita dari tim ataupun dari Pak Mualim Dikfat ini dalam usaha harus disambung. Nah, macam hari ini kita lihat juga di Papua. Dulu macam itu juga. Tapi alhamdulillah Papua hari ini sudah 2,2% sama dulu. Kita hari ini 1 tahun lagi 2026-27 habis. Itu dari 1%. Itulah kita harap sama Pak Mualim Dikfat nanti kita koordinasi juga dengan pemerintah pusat. Itu dikembalikan seperti semula lah apa 2% ataupun 3% itu kita harapkan dikembalikan OSUS. Untuk dapat memperjuangkan dana OSUS tetap ada. Nanti dari kita duduk dengan DPR dengan pemerintah Aceh sama-sama lah kita minta ke pemerintah pusat itu. Lalu dari visi misinya sendiri Bapak, pembangunan bagaimana terkait dengan pembangunan Islamic Center, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ini juga merupakan salah satu strategi dari Mualim sendiri untuk bisa membangun pusat Islami se-Asia Tenggara. Itu sangatlah berguna baik itu dari pasar wisata dan juga ekonomi. Apakah itu juga sudah mulai ada strategi untuk bisa menuju ke arah tersebut? Ya, memang dari awal sudah ada strategi. Apalagi Serambi Makkah Aceh ini. Ya. Lalu bagaimana strateginya untuk bisa yang sudah dimulai? Ya, sekarang kan program-programnya, misalnya desainnya itu sudah kita lihat begitu cantiknya. Tapi itu uangnya, itulah dengan pemerintah pusat hubungannya lebih baik. Kalau kita ini pertama Aceh ini Serambi Makkah, syariat Islam. Jangan di kertas saja syariat Islam, itulah hari ini. Domain waktunya Mualim dan Dikfat itu programnya harus ada fundamental satu yang begitu indah nanti ataupun dari syariat Islam bahwa untuk Madrasah Haji walaupun bukan Nusantara ataupun seluruh Indonesia kita apalagi Aceh dengan Arab itu 6 jam 7 jam saja. Kita harapkan dengan apalagi dengan nasional berapa jam 9 jam ke Papua lagi jauh, lebih baik transit di sini kan lebih. Kita harapkanlah apa yang kita cita-citakan, apa kita rencanakan terkabul dan terlaksana dengan baik. Berarti pusat Islami ataupun pembangunan Islamic Center ini sendiri itu merupakan hook ataupun ujung tombak dari syariat Islam sendiri, bahwasanya Aceh merupakan Serambi Mekah. Ya, kalau itu momentum dari awal kita. Lalu bagaimana kalau di bidang kesehatan Bapak? Mengingat bahwasanya dari Mualim sendiri sebelumnya itu sudah ada JKA. Apakah nanti akan dilanjutkan atau mungkin akan ada inovasi baru dalam masa kepemimpinan Mualim? Ya, kalau JKA ini kita terus terang lanjut. Pertama kita lihat bangsa kita, bangsa Aceh ini kalau berobat hari ini tidak ada JKA langsung susah. Kalau kita apalagi melahir orang
waktu operasi Ya. sampai 15 juta bukan mudah uang. Datang aja sakit check up misalnya 1 juta bukan mudah itu. Tapi hari ini kita harus syukur selama Partai Aceh masuk di Parlemen Aceh dari 2007, hari ini sampai hari ini kita tetap memperjuangkan JKA tetap lanjut. Apalagi hari ini Mualim masuk di Aceh 1 dan Dekfat. Mualim itu ketua Partai Aceh, partai lokal satu-satunya yang pemenang di parlemen. Itu kita doakan semoga JKA ini lebih kita sambung, kita lanjut dan administrasinya lebih baik lagi ke depan. Baik saudara, tadi baru saja kita dengarkan bahwasanya untuk visi misi sendiri yang sudah dikawal, baik itu dari segi wisatanya yaitu pembangunan dari Islamic Center yang nanti akan bersama kita lihat setelah dibangun itu akan menjadi ujung tombak dari syariat Islam sendiri yang ada di Aceh, bahwasanya Aceh sebagai serambi Mekah. Nah, tidak hanya itu, tetapi juga di bagian bidang kesehatan juga ada JKA yang nantinya juga akan terus diusahakan berkelanjutan. Nah, selain itu Bapak, di bidang pendidikan, lalu bagaimana untuk beasiswa untuk pendidikan sendiri? Apakah sudah dicanangkan dari program ataupun visi misi yang sudah dicanangkan oleh Mualim? Ya, alhamdulillah masalah beasiswa pendidikan, kita lanjut juga beasiswa. Dan kalau boleh saya hari ini masuk juga beasiswanya ke pendidikan umum dan pendidikan dayah ini. Kalau kita lihat hari ini banyak anak-anak dayah ataupun anak-anak Aceh hari ini sampai 2 tahun di dayah sudah pulang kampung, tidak bisa dilanjutkan, tidak ada uang keluarga. Tapi inilah kita juga perjuangkan, usahakan bisa masuk juga di bagian anak-anak dayah pesantren itu bisa bantu juga dari biaya. Nah, itu. Baik, dan ternyata luar biasa sekali saudara. Tadi baru saja kita mendengarkan bahwasanya ada 3 fokus utama, baik itu dari bidang pendidikan, ekonomi, dan juga untuk syariat Islam, serta kesehatan tentunya. Dan mungkin Bapak sebagai penutup, apakah ada pesan-kesan ataupun harapan pastinya dari tim pemenangan Mualim Dekfat untuk sebelum pelantikan? Mengingat bahwasanya kita sebagai masyarakat Aceh nantinya tetap akan kembali ke masyarakat, bahwasanya ini untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga damai. Silakan Bapak. Ya, alhamdulillah dari saya ketua tim kemenangan menghimbau seluruh rakyat Aceh terima kasih dan sama-sama kita kawal dan untuk sampai pelantikan dan kita doakan semoga 01 dan 02 bisa kerjasama yang baik ke depan. Itu tidak ada cerita lagi bermusuhan ataupun melawan politik. Mari kita sama-sama membangun Aceh yang lebih baik ke depan. Itu harapan saya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Aceh. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatiyarson, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.